Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan boleh tetap beribadah ya di dalam setiap kondisi kehidupan kita. Mari saya undang kita semua untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, dan segala sesuatu adalah dari Engkau, oleh Engkau dan kepada Engkau. Bagi Engkaulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami sadar bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Kami sadar kami adalah manusia yang begitu lemah, begitu hina. Karena kami senantiasa jatuh dan juga seringkali jatuh di dalam dosa kami. Tetapi kami bersyukur Tuhan memberikan kami kekuatan, pengharapan di dalam Kristus, sehingga kami yang berdosa ini boleh dibenarkan, kami yang berdosa ini boleh ditebus dengan darah Kristus yang begitu mahal, yang sudah tercurah di atas kayu salib, sehingga kami bisa beribadah kepada Engkau dengan hati yang tulus, dan juga terus menyembah Engkau dengan ketaatan kami kepada firman-Mu. Berkatilah setiap kami Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus bekerja di setiap hati kami sehingga apa yang kami dengar boleh kami mengerti. Dan apa yang kami mengerti kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, penebus kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam garis besar cerita Alkitab, kita mengetahui bahwa Alkitab itu adalah wahyu khusus yang hanya diberikan untuk orang-orang pilihan. Wahyu secara khusus dari Allah yang Tuhan berikan kepada kita sebagai umat pilihan. Di dalam sejarah Alkitab, kita bisa melihat sebuah cara pandang Kristen atau Christian worldview, yaitu di dalam 4 tahapan ini. 4 tahapan wawasan Kristen. Kita tahu bahwa ada creation, fall, redemption, dan consummation. Creation bicara bagaimana Tuhan itu pencipta segala sesuatu. Tuhan itu pencipta segala ciptaan yang baik. Tuhan itu adalah Allah yang maha kuasa. Dan kemudian ketika kita melihat sejarah manusia yang sudah diciptakan Adam dan Hawa, masuk ke dalam tahapan selanjutnya yaitu mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Sehingga semua manusia pun sudah jatuh ke dalam dosa dan memiliki natur yang berdosa sejak mereka dilahirkan. Karena Adam dan Hawa sudah melawan Tuhan. Dan itu adalah masa atau tahapan yang kedua dari sejarah manusia yaitu fall, kejatuhan. Tetapi puji Tuhan di dalam masa-masa ini setiap tahun kita memperingati Jumat Agung maupun juga Paskah, itu adalah masa-masa ketahapan ketiga yaitu redemption from Christ, redemption from sin. Kita ditebus dari dosa-dosa kita ditebus dari hukuman-hukuman dosa kita yang seharusnya kita terima di neraka, dan kita memiliki kehidupan yang bahagia di dalam Yesus Kristus. Kita mengenal Allah yang sejati, kita mengenal firman Tuhan yang begitu indah dan mulia. Itu adalah masa-masa redemption. Saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang sudah percaya Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, kita di dalam tahapan redemption ini, kita mengalami sukacita yang melebihi sukacita yang lain, yaitu sukacita di dalam Yesus Kristus. Ada alasan bagi orang Kristen untuk tetap bersukacita meskipun di dalam kedukaan yang begitu berat, penderitaan yang begitu berat, maupun masalah yang begitu berat. Karena apa? Ada Yesus Kristusnya. Yesus Kristus tinggal di dalam kita. Itu adalah tahapan ketiga, redemption. Itu bagi orang Kristen, itu wahyu khusus yang Tuhan ceritakan di dalam Alkitab. Dan tahapan yang terakhir adalah tahapan consummation, di mana itu adalah tahapan pemuliaan. Kita akan diberikan tubuh kebangkitan yang baru, tubuh yang begitu mulia, dan kita akan bertemu dengan Yesus Kristus muka dengan muka di surga nanti. Ini adalah 4 Christian worldview, tahapan dari cara pandang Kristen. Tetapi kita bisa lihat sebaliknya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melihat ada orang-orang yang akhirnya menolak Yesus Kristus, akhirnya orang-orang membenci Yesus Kristus, bukan saja membenci Yesus Kristus, mereka pun membenci orang-orang Kristen. Mereka tahapannya seperti apa? Mereka tahapannya betul, mereka diciptakan oleh Tuhan. Harusnya mereka masuk juga ke tahapan creation. Tapi banyak orang juga tidak percaya creation. Allah tidak menciptakan dia hidup dengan dirinya sendiri. Handphone tiba-tiba muncul.
Ya, itu adalah orang yang tidak percaya creation. Orang yang tidak percaya ada Tuhan menciptakan segala sesuatu. Kemudian mereka pun masuk ke tahapan fall. Sayangnya kalau kita lihat dengan kacamata Alkitab, mereka tidak ada masuk ke tahapan redemption. Mereka menolak Yesus, mereka tidak ditebus oleh Yesus Kristus. Berarti tahapan mereka apa? Death, bukan redemption. Kondisi mereka itu kondisi yang begitu bermasalah. Seperti misalkan tadi ya, itu ada sebuah video yang sangat bagus sekali untuk mempromosikan speak antropologi. Bagaimana orang keracunan. Itu adalah kondisi orang yang di luar Kristus dan nanti lama-lamaan tidak disembuhkan ya mati, death. Jadi tahapan mereka adalah creation, betul mereka diciptakan, fall betul sama-sama jatuh ke dalam dosa dan akhirnya masuk ke tahapan yang selanjutnya death. Mati, terpisah dari Allah dan terakhirnya tahapan keempat bukan consummation, bukan pemuliaan tetapi condemnation, penghukuman di neraka. Begitu mengerikan. Ini adalah cara pandang ya. Tahapan creation, fall, redemption, nah sebenarnya dapat kita lihat dalam peristiwa atau hal-hal tertentu di bumi ini. Meskipun secara samar-samar atau sebatas kemiripan saja ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada creation begitu indah, ada fall, ada penebusan, redemption, ada pemuliaan. Tapi yang saya ambil contoh adalah fall dan redemption di dalam sejarah. Nah pada tahun ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah tahun 37 tahun peringatan suatu bencana pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar, ya bencana terbesar yang dilakukan oleh manusia dalam sejarah manusia. Yaitu tanggal 26 April, ya sama-sama bulan April 1986. 37 tahun yang lalu pembangkit listrik tenaga nuklir di kota Chernobyl, Ukraina mengalami ledakan besar sekitar jam 1:30 subuh. Ya, ledakan besar. Karena apa? Kesalahan teknis. Akhirnya salah satu pembangkit listrik tenaga nuklir itu meledak. Ada pembangkit listrik tenaga nuklir beberapa ya. Tapi salah satunya itu meledak dan itu subuh-subuh hari. Bayangin ya, kebakaran di subuh hari itu lebih sulit dipadamkan daripada kebakaran di pagi hari, siang hari. Karena orang masih tidur semua. Dan mereka uji coba pembangkit listrik itu di subuh hari, bayangkan ya. Kemudian pemadam kebakaran merespon dengan cepat untuk memadamkan api subuh hari. Mereka memadamkan api. Padahal Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka seharusnya tidak perlu memadamkan api. Karena apa? Namanya nuklir itu ada radiasinya. Mereka memadamkan api berarti mereka akan bunuh diri. Mereka mati kena radiasi ya. Mereka seharusnya tidak usah ke sana, tetapi karena tidak ada yang memberitahu, ya subuh-subuh mereka cuma fokusnya memadamkan api saja, akhirnya mereka ke sana. Tanpa disadari radiasi dari tenaga nuklir itu sudah tersebar kemana-mana. Di dalam beberapa jam burung-burung berjatuhan, ya burung-burung liar yang begitu besar, pohon-pohon layu menjadi kuning daunnya. Dan para pemadam kebakaran yang sehat, yang kuat, ya, yang tenaganya fit itu melemah karena radiasi yang begitu dekat. Mereka harus padamkan pembangkit listrik tenaga nuklir itu yang kebakaran, mata mereka merah, muka rusak, dan hilang kesadaran diri. Dan akhirnya banyak yang mati juga, pemadam kebakaran maupun tenaga medis, orang-orang di sekitar situ karena radiasi yang begitu besar dari bencana Chernobyl tersebut. Nah, kurang lebih Bapak Ibu Saudara sekalian itu adalah suatu apa? Tahapan fall. Itu mengerikan. Kota itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kota adalah wujud bagaimana mereka manusia itu mau membangun suatu peradaban yang begitu maju, indah dan mulia. Seperti creation, begitu bagus ya penciptaan Tuhan kan. Tetapi karena ada bencana ini, 100 orang langsung meninggal akibat ledakan itu, 4.000 orang meninggal karena radiasi dan kanker dan penyakit lain, 400 hektar hutan pinus musnah, 830.000 orang yang terdampak, 9.000 orang kena kanker karena radiasi tersebut. Akhirnya pemerintah langsung sibuk menghandle suatu bencana itu dan akhirnya evakuasi kota dan zona larangan dari ledakan itu sejauh 30 km. Nah, itu kurang lebih ya, dari Solo sampai Klaten itu dievakuasi. Ya, dilarang orang tinggal di situ atau hidup di situ. Ini adalah tahapan fall, kehancuran. Kota Chernobyl menjadi kota yang mati.
negara Ukraina ya, mengalami kerugian begitu besar, mereka mengalami kemusnahan. Tetapi kemudian ketika sejarawan melihat kembali 37 tahun kemudian, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, zona larangan Chernobyl mengalami transformasi yang mengagumkan, pembaruan alami terjadi di lokasi tersebut. Jadi mulai tumbuhan lagi, ekosistem yang sudah parah itu kemudian diperbaiki lagi, pulih kembali. Bahkan ada peningkatan keanekaragaman makhluk hidup di lokasi tersebut. Ya, peneliti menemukan satwa langka seperti lynx, ya, kucing yang mirip singa, maupun bison Eropa, ya, kerbau yang seperti banteng besar itu, populasinya ikut pulih. Nah sekarang setelah puluhan tahun berlalu, Chernobyl menjadi kota yang mati di Ukraina itu, kemudian mulai pulih kembali. Nah saya nggak tahu ya, ketika perang Ukraina dan Rusia itu kembali hancur atau bagaimana ya. Sekarang karena perang, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu banyak tahapan fall semua. Kita lihat ya, secara bayang-bayang atau kemiripannya. Tapi ketika kota Chernobyl itu kembali pulih, apa yang terjadi? Ini adalah tahapan kurang lebih mirip seperti redemption. Ada pemulihan, dari yang mati hidup kembali. Dari yang musnah ada kebangkitan, kemajuan. Dari death menuju resurrection. Ada perbedaan yang jelas antara seorang yang sudah mati, mayat hidup, dengan seorang yang betul-betul hidup. Tanyalah para dokter ketika disuruh membedakan mana sih yang mayat, yang sudah mati, orang yang mati, dengan orang yang masih hidup, itu banyak sekali perbedaannya. Sangat banyak. Hanya lihat secara kasat mata beda. Penciuman beda, raba beda, ya, pendengaran beda juga. Orang mayat itu, orang yang sudah mati nggak bisa bersuara sama sekali. Mereka silent. Tapi orang yang hidup itu bersuara. Nah, maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat perbedaan antara yang mati dan yang hidup. Sekarang kondisi kerohanian kita seperti apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita sudah fall betul, kita manusia berdosa, manusia lemah. Tapi suatu kali waktu Tuhan kasih anugerah kepada kita, kita dibangkitkan rohani kita. Setelah Tuhan bangkitkan rohani kita, baru kita bisa berkata, ya Yesus, masuklah dalam hati saya. Anugerah kebangkitan dulu, kebangkitan rohani ya. Kebangkitan roh Tuhan berikan pada kita, lalu kita mengatakan, saya mau percaya Yesus, Tuhan Yesus ampuni dosa saya menyerahkan hidup saya bagi Yesus Kristus. Kita sudah masuk ke dalam redemption. Padahal para teolog reform mengatakan ya, kondisi kita itu kalau sudah jatuh dalam dosa, itu mati. Bukan sakit, bukan pingsan, tapi mati. Tapi bukan saja mati dengan tenang ya. Mati dengan tidak tenang. Ibarat mayat itu ditenggelamkan ke tubir laut. Palung laut ya. Palung laut. Begitu dalam. Terus mayat kita itu, mayat manusia itu dimakan hiu, dicerna hiu. Sudah. Itu mati rohani kita ya. Rohani kita seperti itu. Gak ada kehidupan sama sekali, dan itu adalah suatu bayangan dari fall, kemusnahan. Tetapi dengan kuasa yang begitu besar dari Allah, kita yang sudah mati itu dibangkitkan kembali. Ya, dipulihkan kembali dari yang rusak, sudah jadi cernaan hiu-hiu itu, tiba-tiba dipulihkan sehingga menjadi orang yang bangkit dari kematian. Jika kita sudah mengalami anugerah keselamatan dari Allah, maka selanjutnya kita harus hidup dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Kalau kita ditanya oleh banyak orang, apa sih bedanya orang Kristen dan orang non-Kristen? Banyak. Layaknya kita melihat perbedaan antara orang yang hidup dan yang mati. Seharusnya banyak, meskipun banyak persamaan juga. Orang bijaksana bisa melihat persamaan kita dengan yang non-Kristen. Orang bijaksana juga bisa melihat perbedaan antara kita ya dan yang non-Kristen juga. Kita bisa melihat perbedaannya, tetapi perbedaannya ini juga sangat besar. Maka bagaimana kita semakin terlihat kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu kuncinya adalah kita hidup dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus dari orang mati. Kita minta kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Kita nggak bisa menjadi orang Kristen yang begitu-begitu saja, suam-suam kuku. Tuhan nanti tegur, Tuhan nanti marah, Tuhan nanti hukum kita. Tuhan nanti akan bentuk kita juga akhirnya. Kita harus punya kerelaan untuk menjadi orang Kristen yang hidup. Nah, selain kebangkitan roh,
ya selain kebangkitan rohani, kita sebagai orang Kristen juga percaya akan kebangkitan orang mati. Meskipun banyak orang Kristen pun mungkin ya, tidak percaya adanya kebangkitan tubuh, kebangkitan orang mati. Tetapi kita percaya sebagai orang Kristen yang sejati seharusnya percaya kebangkitan tubuh. Kebangkitan roh saja kita percaya. Ya, kebangkitan roh saja kita percaya loh. Rohani mati terus Tuhan bangkitkan, hidup kembali, kita percaya. Itu nggak kelihatan. Apalagi mempercayai kebangkitan orang mati. Itu sangat mudah bagi kita. Percaya kebangkitan tubuh. Orang mati bisa bangkit kembali sesuai dengan rencana dan kemauan Tuhan. Bukan kemauan kita ya. Dan pada akhir zaman kita tahu bahwa semua orang pun akan dibangkitkan di dalam jasmani, tubuh kita ya. Alkitab mengajarkannya dan seharusnya orang Kristen tidak ada yang tidak percaya akan kebangkitan orang mati atau kebangkitan tubuh. Nah sekarang kita coba lihat ya Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam perjanjian lama berapa kali sih orang dicatat mati terus bangkit? Nah, kita ingat saja ya secara umum, secara cepat, yaitu ketika anak janda di Sarfat ya, mati kemudian dibangkitkan oleh Nabi Elia. Yang kedua, anak dari perempuan Sunem, seorang pemuda dari perempuan Sunem dibangkitkan oleh Elisa. Kemudian juga ada yang unik ya, ada mayat yang sedang dikuburkan orang-orang pada waktu itu. Kemudian karena mereka takut ya, ada gerombolan mungkin mau menyerang mereka, mereka melemparkan mayat itu yang ternyata adalah kuburannya Elisa. Nah, Elisa sudah mati ya, mayatnya sudah jadi debu, tanah kembali, terus tulang-tulangnya kan masih ada. Terus di kuburan gua itu orang-orang cepet-cepet nih mau kuburkan mayat orang Israel, lemparkan mayat tersebut ke gua kuburan dari Nabi Elisa, dan orang itu yang dilemparkan mayat itu hidup kembali ketika tersentuh dengan tulang Elisa. Dari yang mati bangkit kembali. Jadi Elisa itu membangkitkan orang mati 2 kali, ya, sedangkan Elia itu 1 kali. Itu di perjanjian lama. Ya kurang lebih ada 3 lah. 3 kebangkitan orang mati di perjanjian lama. Sekarang kita lihat perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata lebih banyak lagi kebangkitan tubuh. Yang pertama kita lihat anak Yairus dibangkitkan oleh Yesus. Kemudian anak seorang janda di Nain dibangkitkan oleh Yesus. Dan yang ketiga juga Lazarus yang sudah mati 4 hari dibangkitkan oleh Yesus Kristus. Kemudian diceritakan di dalam kitab Injil Matius, ini kebangkitan yang unik ya, kebangkitan yang seringkali tidak dibahas dan banyak orang Kristen juga tidak mengetahui ada kebangkitan ini, yaitu ketika Yesus mati di atas kayu salib, ya, tirai bait Allah yang begitu besar dari atas ke bawah itu robek, terus ada gempa bumi yang sangat besar ketika Yesus ya mati, terus bukit-bukit batu itu terbelah. Dan kuburan-kuburan banyak yang terbuka dan dikatakan di dalam Injil Matius banyak orang kudus itu telah meninggal kemudian bangkit. Nah bangkit saya tidak tahu cerita pastinya seperti apa, tetapi diceritakan kembali ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga ya, mereka juga keluar dari kubur masuk ke kota kudus menampakkan diri pada banyak orang. Banyak kebangkitan. Jadi Yesus bangkit nih, tapi banyak yang mengikutinya juga, banyak yang bangkit juga. Dan itu tidak diceritakan lagi ceritanya bagaimana. Itu kebangkitan yang keempat. Terus kebangkitan yang kelima adalah Yesus Kristus sendiri. Lalu ada yang lagi meninggal setelah zaman Yesus Kristus naik ke surga ya. Yaitu namanya Tabita dibangkitkan oleh Rasul Petrus. Eutikus dibangkitkan oleh Rasul Paulus. Jadi kurang lebih kalau kita lihat perjanjian baru ada 7 kisah kebangkitan orang mati. Perjanjian lama 3 kisah kebangkitan orang mati atau kebangkitan tubuh, itu bisa dilakukan. Itu yang Alkitab nyatakan. Inilah kisah kebangkitan yang diceritakan oleh Alkitab. Nah kemudian kita bertanya, untuk apa sih Tuhan menyatakan bahwa ada kebangkitan orang mati? Ya untuk apakah? Nah Pendeta Jimmy Pardede mengatakan bahwa orang mati kemudian bangkit menjadi hidup kembali, itu menjadi tanda bahwa kuasa Allah yang memulihkan sedang dinyatakan. Kuasa yang memulihkan. Dari yang sudah rusak, fall, mati itu dinyatakan. Jadi kuasa fall ke redemption itu sedang dinyatakan ketika ada kebangkitan. Kecuali kebangkitan Yesus Kristus. Yesus Kristus tidak berdosa ya, itu beda. Justru menanggung hukuman dosa kita. Nah Allah berkuasa menyatakan pekerjaan yang sangat menakjubkan ini untuk menunjukkan kepada umatnya bahwa dialah yang memegang atas kuasa maut itu.
Dia bisa membangkitkan siapa yang mau dia bangkitkan. Kebangkitan orang mati. Dan di sini kita bisa lihat juga pelajaran bahwa ketika Tuhan mau membangkitkan roh yang sudah mati, dia pun bisa membangkitkan siapapun yang dia mau bangkitkan. Justru ketika kita merenungkan kebangkitan Yesus Kristus, kita harus melihat pada kuasa Allah yang begitu besar. Allah itu begitu kuasa kok. Dia melakukan apa yang dia kehendaki. Dia mau bangkitkan orang mati, bisa. Dia mau bangkitkan roh yang sudah mati, bisa juga. Dan dia tidak membangkitkan pun boleh juga. Kebangkitan orang mati di masa sekarang misalkan. Ya, bebas. Sekarang kita coba merenungkan ya Bapak Ibu Saudara, apakah kebangkitan Yesus Kristus dari kematian itu untuk apa? Ya, tujuannya. Ya, bila kita berpikir dalam kaitannya dengan cara pandang Kristen worldview tadi ya yang barusan, kita menyadari supaya kita bisa melihat masuk ke dalam tahapan ini. Kita bisa melihat bagaimana mengenal Allah di dalam creation, mengenal Allah di dalam kejatuhan manusia ke dalam dosa, mengenal Allah di dalam redemption, dan mengenal Allah di dalam consummation. Hanya karena kebangkitan Yesus Kristus dan kita diberikan anugerah kebangkitan roh, kita bisa mengenal Allah lebih dalam lagi di dalam konteks ini. Nah, secara khusus Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam khotbah ini kita akan merenungkan 3 tujuan Yesus bangkit dari kematian. Mari kita buka Alkitab kita dari Wahyu 4 ayat 11. Kita baca bersama-sama Wahyu 4 ayat yang ke-11 ya. Tujuan yang pertama Yesus dibangkitkan dari kematian adalah dalam ayat ini ya. Mari kita baca bersama-sama, buka suara, 2, 3. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Wahyu 4 ayat 11. Jadi yang pertama, kita ketika merenungkan kebangkitan Yesus Kristus, kita bisa mendapatkan apa? Yaitu tujuan pertama adalah bagaimana Allah itu menyatakan dirinya sebagai pencipta dari alam semesta. Kalau Allah bisa membangkitkan Yesus yang sudah mati kemudian bangkit kembali, akhirnya bukan berhenti di situ saja. Ya, kekuasaan Allah itu, kemahakuasaan Allah, tapi akhirnya membawa kita kepada pengenalan akan Allah sebagai pencipta yang jauh lebih berkuasa daripada membangkitkan orang yang sudah mati. Kita tahu bahwa penciptaan alam semesta ini kan supranatural. Naturalnya belum ada. Adanya supra kan, supranatural. Maka itu di luar kemampuan dan pemikiran manusia. Mempercayai Allah sebagai pembangkit orang yang sudah mati itu lebih mudah dibandingkan dengan mempercayai Allah itu sebagai pencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Membangkitkan orang mati, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah mengubah situasi kondisi dari orang yang sudah mati, terpisah roh dan tubuhnya, kemudian digabungin lagi. Tubuhnya yang sudah rusak itu diperbaiki, dipulihkan. Mudah. Tapi untuk menciptakan alam semesta ini dari yang gak ada, betul-betul gak ada, tiba-tiba muncul bumi ini. Itu lebih berkuasa lagi, lebih ajaib lagi. Penciptaan di dalam Kejadian 1 itu kata Ibraninya adalah bara ya, bara. Allah menciptakan langit dan bumi pada mulanya. Dan di situ memiliki ciri ex nihilo, keluar dari ketiadaan. Langit dan bumi ada tiba-tiba, tadinya nggak ada. Wah, ini udahlah kuasa penciptaan yang luar biasa. Dari yang tidak ada menjadi ada, bukankah itu daya yang luar biasa? Kita nggak bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Sebagai manusia kita hanya bisa menemukan yang belum ketemu. Membuat dari materi yang sudah ada menjadi bentuk yang lain yang sudah Tuhan ciptakan, yang sudah Tuhan rancangkan. Nah, Allah pencipta segala sesuatu di dalam ruang dan waktu ini, dan Dia juga menciptakan kita, Dia menciptakan kehidupan dari tidak ada menjadi ada. Dengan demikian, kalau akhirnya kita bisa melihat Allah sebagai pencipta itu, kita tidak akan terlalu kesulitan juga untuk mempercayai Yesus bangkit dari kematian. Dan itulah fungsinya. Kalau kita sudah percaya Yesus sungguh-sungguh akan kehidupannya, kematian dan kebangkitannya,
kita akan terus mengenal Tuhan itu juga sebagai pencipta kita. Lebih mudah juga menolong kita untuk mengenal Allah sebagai pencipta. Kalau dia begitu besar, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, dia pemilik segala sesuatu termasuk diri kita, respon kita apa? Ya, bila orang itu lebih besar dari kita, ya, dan dia juga pemilik segala sesuatu, anggap kita betul-betul bertemu dengan orang yang demikian. Lebih besar jabatannya dan lebih besar badannya juga mungkin ya. Lebih besar badannya dari kita. Wah, terus kuasanya begitu besar. Ya, kemampuannya begitu luar biasa, kekayaannya luar biasa. Kita rasa rendah di hati kan ya, gak merasa sombong lagi. Apalagi badannya lebih besar dari kita, mana berani kita pukul dia ya, nanti kita langsung dibalas gitu. Kita gak bisa apa-apa loh. Ketemu orang yang lebih besar dari kita, ya seperti tinggi Goliat lah. Nah, misalkan Goliat kita udah takut juga. Kuasanya lebih besar dari kita menghormati. Nah itulah maksudnya anak-anak ya atau para pemuda diberikan hukum kelima yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu karena ayah dan ibu tuh lebih besar dari kita. Ya minimal badannya dulu waktu kita masih kecil ya. Tapi ketika kita semakin dewasa kita lebih besar badannya tapi otoritasnya itu tetap lebih besar. Mereka hidup lebih lama dari kita, mereka lebih pengalaman, maka kita harus menghormati. Karena apa? Sadar siapakah orang tua kita. Demikian ketika kita sadar siapakah Allah kita yang begitu besar, begitu berdaulat, begitu berkuasa, kita nggak berani macam-macam. Kita tunduk. Tuhan perintahkan apa? Kita hormat. Dia layak disembah, dia layak dipuji, dia layak diagungkan. Wahyu 4 ayat 11 yang barusan kita baca. Karena apa? Dia pencipta. Bukan saja dia pembangkit orang dari kematian, tetapi dia juga adalah pencipta kita. Dari yang tidak ada menjadi ada. Kita harus sujud menyembah Tuhan. Makanya waktu kita datang kepada Tuhan, ada satu unsur yang harus kita miliki. Khususnya di dalam gereja ya. Kita datang ke rumah Tuhan, ada satu unsur yang mungkin kita lupakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu apa? Serius. Seperti kita mau ujian ya, mau ujian sekolah atau ujian mungkin apalah, SIM, kita serius. Itu gak bisa dilepaskan waktu kita datang kepada Tuhan, dia pencipta. Bukan saja pencipta, dia penebus. Tapi bukan berarti kita kemudian tidak tenang ya hidup kita. Duduk kita tidak tenang ya, gerak dikit, wah salah nih ya. Nanti dimarahin Tuhan. Salah ngomong, wah salah. Bukan. Tetapi Tuhan juga mengatakan seperti Yesus mengatakan, yaitu apa? Marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Dari kita harus serius. Karena manusia biasanya tidak serius. Ya, santai-santai, males-malesan ya. Sombong. Serius berhadapan dengan Tuhan yang adalah pencipta kita, yang memberi ketenangan siapa? Tuhan. Kasih ketenangan ke kita. Jadi kita duduk beribadah dengan tenang. Tuhan yang memberikan. Tapi kita harus usahakan supaya serius. Karena kita kebiasaan tenang, ya, kebiasaan santai. Gitu ya. Nah, kita menghormati Allah yang pencipta kita. Dia itu betul-betul maha kuasa. Kita gak bisa apa-apa ya di hadapan Tuhan. Tujuan kedua dari kebangkitan Yesus Kristus adalah menyatakan Allah sebagai Allah yang berdaulat. Apa arti kedaulatan Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau kita sebagai orang reform harus punya definisi apa sih kedaulatan Allah, kita harus minimal satu kalimat atau satu kata sinonimnya lah. Maksudnya kedaulatan Allah itu apa? Artinya adalah tidak ada hal yang di luar kendali Tuhan sendiri. Tuhan memegang kendali segala sesuatu secara penuh, baik hal baik maupun hal buruk. Tidak ada hal yang di luar kendali Tuhan. Tidak ada hal yang membuat Tuhan menyesal. Tidak ada yang Tuhan yang membuat dirinya itu kaget. Tidak ada yang membuat Tuhan bingung. Kita yang bingung, kita yang menyesal, kita yang kaget. Bagi Tuhan yang berdaulat, tidak. Semua di dalam kendalinya yang maha bijaksana. Maha kasih, maha ajaib. Bagi kita, ini adalah hal yang membingungkan. Bagi kita, itu adalah hal yang mengagetkan. Bagi kita, itu adalah hal yang sangat menyesalkan. Tapi bagi Tuhan, semua di dalam kedaulatan dan kendali Tuhan. Tuhan berotoritas dan Tuhan memerintah dengan kuasa penuh atas segala hal. Di manakah ayatnya? Mari kita buka Mazmur 115
ayat yang ketiga. Kedaulatan Allah dipuji oleh pemazmur dan pemazmur mengenal kemuliaan hanya bagi Tuhan saja di dalam Mazmur 115 ayat 3, mari kita sama-sama membacanya ya. 2, 3. Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Dia melakukan apa yang dikehendakinya. Allah kita berdaulat, Dia pegang kendali, Dia bertindak sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak manusia. Lalu bagaimana? Bagaimana kita coba berdoa kepada Tuhan? Kalau Tuhan toh akhirnya mengendalikan semuanya, buat apa kita berdoa? Buat apa kita memohon? Buat apa kita mencurahkan hati kita? Toh Tuhan melakukan apa yang Dia kehendaki. Ya. Apakah Tuhan mengikuti kehendak kita yang berdosa? Tidak. Tuhan melakukan apa yang Dia kehendaki. Tindakan Dia berdasarkan dirinya sendiri, bukan berdasarkan kita yang utama ya. Meskipun Tuhan bisa saja ya. Ketika kita berdoa minta sesuatu Tuhan kabulkan. Tapi itu pun sesuai kehendaknya. Karena kehendak kita pun sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi apa tujuan kebangkitan Yesus? Kehendak Allah. Kenapa Tuhan Yesus itu bangkit dari kematian? Karena Dia merancangkan keselamatan itu di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Keselamatan bagi manusia yang berdosa. Dia memang berkehendak Yesus bangkit, maka Yesus bangkit. Itu adalah kehendak Allah. Itu adalah kehendak Allah yang sejati di dalam sepanjang sejarah dunia. Itu menyatakan Allah berdaulat dalam membangkitkan orang yang sudah mati, siapapun dia. Manusia tidak bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Ya. Mengapa kebangkitan Yesus juga menyatakan Allah yang berdaulat? Karena kebangkitan Yesus Kristus adalah kematian yang Dia alami ya. Sebelumnya Dia mati sebagai natur manusia ya. Allah tidak mungkin bisa mati, tetapi sebagai Yesus Kristus dalam natur manusia Dia bisa mati. Kemudian Allah membangkitkan Yesus Kristus dari kematian. Berkali-kali Yesus Kristus katakan bahwa anak manusia akan diolok-olok, disesah, disalibkan, dan pada hari yang ketiga Ia akan dibangkitkan. Anak manusia akan pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi kita bisa lihat Yesus manusia dalam natur manusia, Dia mati betul-betul menanggung hukuman dosa kita, dan Dia dibangkitkan oleh Allah Bapa. Ya, kita bisa perhatikan pekerjaan Allah Tritunggal di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Allah kita Allah yang berdaulat, dan Allah kita itu membangkitkan Yesus dari kematian. Lalu dikatakan juga ya di dalam surat atau firman Tuhan, surat yang lain itu dikatakan Yesus pun dibangkitkan menurut Roh Kudus. Nah kalau kehendak Allah itu satu, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kehendak Allah itu satu kan ya, nggak mungkin bertentangan. Maka Yesus pun di dalam natur ilahinya membangkitkan dirinya sendiri. Ini yang menjadi orang melihat ya, kalau di Alkitab dituliskan Yesus dibangkitkan, Yesus manusia ya. Yesus manusia dibangkitkan oleh Allah, dibangkitkan menurut Roh, lalu Yesus sebagai ilahi, sebagai Tuhan itu kerjanya ngapain? Apa diam aja ya? Nggak ikut bangkitkan kah? Nanti nggak sinkron ya, nanti nggak sinkron sama Bapa dan Roh Kudus. Jadi kita bisa lihat pekerjaan kebangkitan Yesus Kristus dari kematian adalah pekerjaan Allah Tritunggal. Kita pun, Bapak Ibu Saudara, nanti suatu hari nanti di akhir zaman kita menerima kebangkitan tubuh, itu pekerjaan Allah Tritunggal. Karena apa? Allah itu pencipta. Dari yang tidak ada menjadi ada, dan Tuhan juga bisa membangkitkan penuh kuasa dari yang sudah mati, kemudian memiliki tubuh kebangkitan itu sendiri. Nah, mari kita baca ya 1 Korintus 15, ayat 54 sampai 55. 1 Korintus 15, ayat 54 sampai 55. Ini ya kenapa Yesus bangkit dari kematian menyatakan Allah itu berdaulat atas hidup dan mati kita. Mari kita baca bersama-sama dengan buka suara. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 55. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu?
Hai maut, di manakah sengatmu? Ini menjadi tujuan kenapa Yesus bangkit ya dari kematian, karena menyatakan kuasanya atas kehidupan maupun kematian orang. Hidup dan mati kita itu sudah diatur oleh Tuhan. Tidak ada yang tahu kapan hidup lahir di bumi ini. Tidak ada yang tahu juga kapan akan mati. Dan di sini kita bisa melihat Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu, hal-hal besar, hal-hal kecil, hal-hal sepele sekalipun, hal-hal yang menurut kita penting, Tuhan berdaulat. Tujuan terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat tujuan kebangkitan Yesus Kristus yang ketiga. Yaitu apa? Menyatakan Allah adalah juru selamat manusia yang berdosa, yang mau percaya kepada Yesus Kristus. Tadi kita pertama sudah merenungkan kenapa Yesus bangkit dari kematian. Karena Yesus menyatakan Allah itu pencipta, maha kuasa. Ya, dia berdaulat. Dan juga pada kesempatan ini kita melihat Yesus bangkit dari kematian adalah juru selamat. Karena apa? Yesus tidak berdosa. Yesus menang atas maut. Dia tidak berdosa. Dia mati menyelamatkan manusia yang berdosa. Dia menanggung hukuman dosa kita. Nah, andai kata kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dari kematian, berarti Yesus orang berdosa. Ya, bisa dihakimi lah, bisa dinilai bahwa Yesus itu berdosa, Yesus itu tidak maha kuasa, Yesus itu bukan juru selamat. Bukan saja itu, kita manusia berdosa menghakimi segala kehidupan Yesus Kristus karena dia tidak bangkit dari kematian, tetapi kita juga sia-sia percaya kepada Yesus Kristus kalau Yesus Kristus tidak bangkit dari kematian. Percuma kalau kita percaya kelahiran, kehidupan, penderitaan, kematian Yesus Kristus, terus Yesus tidak bangkit dari kematian, sia-sia. Berarti apa? Rencana Allah gagal. Berarti dia tidak berdaulat, dia tidak maha kuasa. Berarti kita tidak diselamatkan juga karena Yesus mati menanggung hukuman dosa dia. Satu-satunya kebangkitan orang mati yang berbeda dengan kebangkitan orang mati yang lainnya adalah Yesus Kristus. Karena orang yang mati kemudian dibangkitkan, mereka mati lagi atau bisa mati lagi. Ya kan? Orang-orang di PL, orang-orang di PB yang sudah dibangkitkan tubuhnya dari kematian, mati lagi atau bisa mati lagi. Tetapi Yesus Kristus yang bangkit dari kematian, dia nggak mati lagi dan nggak bisa mati lagi. Tubuh kebangkitan, dia sudah berada di surga. Pusat iman orang Kristen itu adalah kebangkitan Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara, waktu kita ibadah hari Minggu, itu adalah sebuah peringatan akan kebangkitan Yesus Kristus juga. Karena tanpa kebangkitan Yesus Kristus, iman kita semua sia-sia. Berarti kita memperingati kebangkitan Yesus, dan karena kebangkitan Yesus Kristus yang penuh kuasa tersebut, maka kita bisa memancarkan kemuliaan Allah dengan kuasa tersebut juga. Seperti kuasa Allah membangkitkan Yesus dari kematian, demikian juga kita bisa memancarkan kemuliaan Allah dengan kuasa yang sama untuk menjadi saksi bagi Kristus di kehidupan kita. Kita punya enggak kuasa kebangkitan itu? Kuasa kebangkitan itu apa Bapak Ibu Saudara? Memulihkan. Sulit ya. Kalau kita sudah relasi buruk sama orang, sudah pukul-pukulan mungkin ya, sudah hina-hina, sudah fall, relasinya itu sudah fall, paling fall. Bagaimana bisa membangkitkan, memulihkan? Satu-satunya adalah kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Gak tahu caranya gimana, manusia gak bisa merekonsiliasikan relasi yang sudah rusak. Ya, kata-kata kasar yang sudah keluar gimana? Dihapus, ya gak ada penghapus. Ya. Semua tersimpan di memori otak yang kita kasihi, orang yang kita kasihi. Bagaimana bisa memulihkan relasi yang sudah rusak? Di dalam Kristus ada pengharapan, betul ada pengharapan. Tapi banyak orang Kristen pun akhirnya berdosa, meninggalkan Tuhan ya. Untuk sementara waktu, terus berdosa, berkubang dalam dosa. Susah. Itu caranya kita minta, Tuhan berikan aku kuasa kebangkitan. Supaya aku bisa melakukan firman Tuhan. Supaya aku bisa menjadi saksi Kristus, supaya aku bisa memulihkan relasi yang sudah rusak. Supaya aku bisa lebih baik lagi. Ya, kita tanpa kebangkitan Yesus Kristus, kuasanya itu kita nggak bisa apa-apa. Tanpa Yesus Kristus betul-betul kita itu nothing.
Kita itu nggak bisa apa-apa. Nah, pusat iman Kristen itu pada kebangkitan Yesus Kristus. Bahkan kalau Yesus Kristus tidak dibangkitkan, kita binasa. Allah gagal, kita masuk neraka semuanya. Tidak ada surga. Kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan dari kematian. Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 14-19 atasnya ya. Ini adalah perkataan Rasul Paulus sendiri ketika dia merenungkan tentang kebangkitan Yesus Kristus. 1 Korintus 15 ayat 14-19, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jangan potong ayat terakhir ini, ayat 19 ya. Kalau kita cuma baca ini aja, wah ini sesat nih, kita percaya Kristus ya, sia-sia. Padahal maksud Paulus adalah jika kita hanya menaruh pengharapan pada kelahiran Yesus, kehidupan Yesus, penderitaan Yesus, kematian Yesus, tapi kemudian berhenti. Kita nggak menaruh pengharapan pada kebangkitan Kristus, kita nggak percaya kebangkitan Kristus, baru itu sia-sia semua. Semua orang yang percaya Yesus adalah seorang manusia biasa saja, ya sia-sia. Semua orang yang percaya Yesus adalah guru biasa saja, sia-sia. Semua orang yang percaya Yesus hanya mati di atas kayu salib dan tidak bangkit dari kematian, sia-sia. Tidak diselamatkan. Mereka masih hidup dalam dosanya. Dan Yesus juga mengatakan bahwa di dalam kehidupannya, bukti Yesus adalah kebangkitan. Ya, Dia nyatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Yesus katakan demikian. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa mau memperoleh hidup yang kekal, percayalah pada Yesus Kristus. Karena Dia adalah Tuhan yang menciptakan dan memelihara kehidupan kita. Kebangkitan Yesus Kristus menyatakan keselamatan yang dipersiapkan Allah Tritunggal, yang sudah dipersiapkan kemudian sudah selesai digenapi oleh Allah Tritunggal sendiri. Di dalam kebangkitan Yesus Kristus ada keselamatan bagi manusia yang berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah ya 3 tujuan kebangkitan Yesus Kristus. Pertama, menyatakan Allah itu maha kuasa. Dia pencipta segala sesuatu. Dia berkuasa atas segala sesuatu dan kita harus sujud menyembah kepadanya. Kita harus hormati Dia, hormati Tuhan. Dengan cara apa? Serius. Serius untuk berhadapan dengan Tuhan. Yang kedua, menyatakan Allah sebagai Allah yang berdaulat. Dia bisa membangkitkan siapapun yang Dia mau, kapanpun Dia mau, Dia bisa saja mengaturnya. Dan kita harus tunduk karena Dia berdaulat dan memerintah dan melakukan apa yang dikehendakinya di bumi ini. Dan yang ketiga, menyatakan Allah sebagai juru selamat bagi manusia yang berdosa yang mau percaya kepadanya. Inilah kebangkitan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kebangkitan Yesus Kristus adalah kejadian yang ajaib, luar biasa, mengagumkan. Yesus bangkit berarti sebelumnya Dia mengalami kematian. Dan kematian Yesus adalah untuk menanggung hukuman dosa kita. Dan kematian itu untuk memuliakan Allah, menyediakan pengampunan bagi dosa-dosa kita. Jadi kematian Yesus Kristus adalah suatu hal yang mendahului kebangkitan. Kalau kita percaya kebangkitan Yesus Kristus, maka kita pun seharusnya mempercayai kematian Yesus di atas kayu salib. Tapi kalau kita hanya percaya kematian Yesus di atas kayu salib, belum tentu kita percaya akan kebangkitan Yesus Kristus. Kematian Yesus Kristus mematikan kematian kekal di neraka.
Kematian yang membawa kehidupan kekal, itulah kematian Yesus Kristus. Dan ketika Yesus mati, Yesus bangkit, dia pun memberikan kita kebangkitan ya di dalam roh, di dalam jasmani kita suatu hari nanti. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup yang kekal dapat kita terima karena Yesus bangkit dari kematian. Yaitu adalah pekerjaan Allah, keselamatan yang dari Allah yang sudah selesai di dalam Yesus Kristus. Dan kemudian Yesus bangkit, menampakkan diri 40 hari kepada para murid tentang kebangkitannya. Dan juga naik ke surga. Ya, semua tugas Yesus Kristus di bumi ini sudah selesai untuk kasih-Nya kepada kita semua. Kebangkitan Yesus membuat kita hidup di bumi ini dapat mengatakan seperti pemazmur mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Engkau besertaku, kita bisa katakan kepada Yesus Kristus yang hidup selama-lamanya. Kita bisa katakan Engkau besertaku karena Engkau sudah mati, tapi pada hari yang ketiga bangkit dan Engkau hidup selama-lamanya. Dan Engkau menyatakan penyertaan-Mu kepada aku. Maka orang Kristen dengan kuasa kebangkitan Yesus Kristus berani berkorban. Berani hadapi hal-hal yang sulit. Berani untuk memasuki ketaatan yang pasif. Yaitu ketika kita taat, banyak penderitaan di kanan dan kiri kita. Kita berani. Karena apa? Kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan itu dari mati kok. Jadi bangkit. Kita belum sampai diancam mati kamu kalau ke gereja. Tapi seandainya pun diancam demikian, kita tetap berani. Karena kuasa kebangkitan. Mengancam kematian akan saya alami kalau saya ke gereja, tetap ke gereja. Karena apa? Kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Kalau kita cuman capek, ya, malas, gak ke gereja, ibadah, gak ada kuasa kebangkitan itu. Kita menjadi orang Kristen yang mungkin belum percaya kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Kuasa kebangkitan itu sangat powerful ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ketika kita merenungkan terus kebangkitan Yesus Kristus ini, setidaknya ada 3 hal lah yang bisa kita lakukan yang menunjukkan bahwa kita itu hidup dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Kolose 3 ayat 1, mari kita baca. Kolose 3 ayat 1. Ini ayat yang jelas aplikasinya karena kebangkitan Yesus Kristus. Mari kita baca bersama-sama Kolose 3 ayat 1. 2, 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kalau kita betul-betul hidup dalam kebangkitan Kristus ya, kuasanya itu, kita sudah dibangkitkan roh kita, dan di akhir zaman pun kita akan menerima kebangkitan tubuh jasmani, tubuh kemuliaan. Kita diminta oleh Rasul Paulus, ya, diperintahkan oleh Tuhan sendiri bahwa carilah perkara yang di atas, di surga. Ya. Jangan melulu cari perkara di bumi, kita harus cari perkara di atas. Kita harus memikirkan untuk terus taat kepada firman Tuhan yang adalah panduan hidup kita yang berada di atas kita, yang ada di otoritas di atas kita, di surga, kita akan terus memikirkannya. Bagaimana kita untuk bisa melakukan firman Tuhan, itu yang kita cari. Bagaimana kita untuk bisa memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kita, itu yang kita cari. Tetapi orang yang memikirkan perkara di atas, justru dia akan terus memulihkan perkara-perkara di bumi ini. Karena bumi ini ciptaan Tuhan. Tuhan sayang sama bumi ini. Maka kita pun mengasihi apa yang Tuhan kasihi, yaitu merawat bumi ini. Waktu saya menonton film dokumenter ya, yaitu Plastic Island. Yaitu dijelaskan sekali sebuah kampanye bagaimana kita membereskan bumi ini dari plastik-plastik. Kalau kita lihat banyak plastik ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita ke restoran, Pujasera, banyak plastik kan, semua pakai plastik tuh. Dan Indonesia merupakan negara kedua terbesar yang menyumbang sampah plastik terbesar di seluruh dunia. Kedua ya, karena setiap hari kita pakai plastik. Dan kita perlu tahu kalau kita melihat natur plastik, itu nggak hilang dalam 100 tahun. Nggak hilang dalam 200 tahun mungkin. Plastik minuman itu kita pakai,
terus buang. Ya kalau mau dihilangkan plastiknya itu didaur ulang. Tapi biaya daur ulang lebih mahal daripada biaya produksi plastik. Susah mendaur ulang plastik. Dan kemudian akhirnya ya udah plastik dikumpulkan. Kalau yang rajin membakar tapi jadi polusi udara. Merusak bumi ini. Kalau dibiarkan menjadi sampah yang bertahan ratusan tahun. Akhirnya dibuang kemana? Dibuang ke laut. Di laut dicoba 6 bulan ditaruh sampah plastik kresek yang eko pun sekalipun ya, yang hijau-hijau dari singkong itu dimasukkan ke dalam laut, diuji coba 6 bulan gak hilang. Tetap kayak gitu, kresek eko pun kayak gitu ya. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian kalau semuanya dengan plastik ya, kita semua ada plastiknya di tubuh kita. Laut tercemar plastik, sungai tercemar plastik, kita minum dari air. Kita mandi pakai air, semua ada plastik-plastik mikronya, semua mengalami fall nanti. Nah, bagaimana orang Kristen ketika memikirkan masalah di bumi ini, cari perkara di atas. Tuhan cinta bumi ini, kita pun mencintai bumi ini. Sampai sekarang Bapak Ibu Saudara gara-gara film itu, saya buang sampah plastik tuh rasanya gelo ya. Gelo atau gelo ya? Gelo ya. Gelo, aduh ini gak bisa didaur ulang nih. Nanti dibuang ke sungai, sungai pun jadi tambak, sungai pun untuk perairan sawah ya, semua ada plastiknya, mikroplastik itu. Wah, memang kalau mikirin masalah dunia nggak akan beres-beres. Caranya apa? Kita percaya kedaulatan Tuhan ya, semua Tuhan atur dengan baiknya. Tapi bukan berarti kita tidak berusaha untuk menyelesaikan perkara-perkara di bumi ketika kita memikirkan perkara di atas. Ketika kita semakin memikirkan perkara di atas, kita tidak akan melepaskan diri dari bumi. Kita justru akan mengasihi bumi ini seperti Tuhan mengasihi hewan, Tuhan mengasihi tumbuhan yang Dia sudah ciptakan, yang sudah Tuhan pelihara dengan baiknya. Dan Tuhan pun terlebih lagi, Tuhan paling mengasihi adalah manusia. Di mana Yesus rela mati bagi manusia itu. Umat pilihan. Tuhan mengasihi umat pilihan paling besar dibandingkan seluruh ciptaan lainnya. Yang kedua, apa yang kita bisa lakukan di dalam hidup, dalam kuasa kebangkitan, yaitu hidup penuh pengharapan menyelamatkan jiwa. Ayo punya keinginan Bapak Ibu Saudara sekalian ya, punya cita-cita mengabarkan Injil, membawa orang bagi Kristus. Itu nggak mudah, ya nggak mudah. Yang sudah punya keinginan pun belum bisa membawa orang bagi Kristus. Kita hanya jadi berkat. Ya. Yang saya lakukan juga Bapak Ibu sekalian beberapa iyalah percaya kepada Yesus Kristus. Tapi sedikit, gak banyak. Ada yang cuman akhirnya jadi rajin ke gereja. Karena apa? Karena saya coba melakukan firman Tuhan ya, memberitakan Injil. Karena apa? Pengharapan itu yang diberikan Yesus Kristus menyelamatkan jiwa. Ya, ambil contoh lagi ya. Ambil contoh karena sering saya menghindari ya media sosial, akhirnya jadi apa? Saya kan puasa ya. Ketika di bulan puasa, saya juga coba puasa. Media-media sosial itu puasa sebulan ini, kadang-kadang buka puasa, lihat ya. Dan akhirnya ketika tidak ada waktu luang, saya nontonnya banyakkan dokumenter. Ya dokumenter akhirnya semua waktu luang itu, dan itu sangat bagus-bagus ya film dokumenter. Saya sarankan itu kan film yang sangat real. Dan ada salah satu contoh organisasi kemanusiaan yaitu namanya White Helmets. Itu adalah suatu organisasi kemanusiaan di Syria atau Suriah ya, suatu negara Suriah. Mereka bukan orang Kristen, tapi mereka punya pengharapan untuk menyelamatkan jiwa yang sudah mau mati. Karena pada waktu itu organisasi kemanusiaan ini terbentuk meresponi apa? Pertama, gempa bumi yang besar di Syria, dan juga yang kedua adalah revolusi Suriah yang berujung konflik dan perang, sehingga pemerintah Suriah itu kalau tidak setuju dengan daerah-daerah yang memberontak, yang revolusi, pemerintah Suriah itu akan membom daerah tersebut. Maka orang-orang Suriah di sana, orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, orang-orang yang non-Kristen, buat organisasi kemanusiaan, White Helmets, helm putih ya, helm putih sebagai apa? Sebagai wujud mereka ingin menyelamatkan orang-orang yang sudah tertimbun puing-puing gedung-gedung yang sudah roboh. Ya, gedung-gedung yang sudah roboh, mereka kompak ya.
Dan ketika mereka menjalankan misinya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka tahu bahwa saya waktu ke daerah yang bom, ya, gedung runtuh, mereka harus cepat ke sana, seperti pemadam kebakaran. Supaya apa? Supaya bisa menyelamatkan orang yang tertimbun puing-puing dan masih bisa diselamatkan. Mereka ke sana, tapi perlu tahu bahwa waktu mereka pergi ke sana, apakah bom itu cuma sekali, Bapak Ibu Saudara sekalian? Enggak. Waktu mereka pergi ke sana, bom bisa turun lagi di daerah itu dan mereka juga mati. Maka para sukarelawan ini mengatakan bahwa waktu kami pergi untuk menyelamatkan orang yang tertimbun puing-puing, kami itu memiliki resiko 50% masih hidup, 50% tidak hidup lagi. Tetapi mereka siap. Mereka sama seperti kita, mereka punya keluarga, ya, mereka mayoritas laki-laki ya. Mereka orang yang mengasihi orang lainnya, tapi mereka bukan orang Kristen. Mereka orang biasa aja, tetapi punya hati untuk menyelamatkan jiwa loh. Aneh ya. Kalau orang di luar sana, organisasi kemanusiaan punya hati menyelamatkan jiwa, orang Kristen tidak punya hati menyelamatkan jiwa, itu keterlaluan. Keterlaluan, kita nggak punya hati, udahlah cuek sama orang, benci sama orang, apalagi ya. Orang Kristen benci sama orang lain, menyebalkan orang itu nggak sesuai dengan kehendak saya. Itu bukan ciri orang yang hidup dalam Kristus ketika saling membenci demikian ya. Dan ketika akhirnya ya Bapak Ibu Saudara sekalian, sejarah mencatat sejak 2013 lebih dari 130 orang white helmets itu telah terbunuh. Jadi ketika mereka datang ke lokasi itu dibom, mati. Ya, 130 orang dibunuh, mati. Tetapi pada periode yang sama mereka telah menolong orang yang tertimbun puing-puing itu 58.000 orang. Mereka berkorban mati supaya yang lain bisa hidup. Wah, luar biasa ya, organisasi kemanusiaan lah, bukan orang Kristen. Rela mati 50% masih hidup atau mati ketika menyelamatkan misi penyelamatan itu. Dan mereka menyelamatkan 58.000 kehidupan. Ya, mereka banyak yang mati tapi menyelamatkan begitu banyak orang lain. Mereka katakan bahwa killing people is easy, saving lives is hard. Ya, membunuh orang itu mudah, tetapi menyelamatkan orang yang sudah terancam kematian itu susah. Nah, apa yang mereka kerjakan ya? Mereka itu mirip seperti kuasa redemption itu ya, pemulihan. Ya kan, memulihkan loh. Ada bayi yang tertimbun, bayi 2 bulan ya. Bayangkan bayi 2 bulan baru lahir, tertimbun puing-puing selama 2-3 hari, masih bisa hidup, masih bisa selamat. Mereka menyelamatkan. Dan mereka itu, anak itu jadi anak-anaknya organisasi kemanusiaan. Mereka katakan, this is miracle baby. Ini bayi yang ajaib, bisa hidup 2 bulan, ditolong ya, selamat dari reruntuhan. Itu adalah kuasa mirip kuasa kebangkitan. Nah, dalam konteks umat Allah, Bapak Ibu Saudara, kuasa kebangkitan dari Yesus Kristus justru akan mendorong kita juga untuk mempertahankan kehidupan. Kemanusiaan, memberitakan Injil lah. Dalam tanda kutip kita berusaha menyelamatkan sebanyak orang lagi bagi Yesus Kristus. Penginjilan. Kenapa kita mengabarkan Injil kemarin KKR regional kepada anak-anak ya, ratusan orang berkumpul di tempat ini? Kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Kenapa kita mau ke rumah sakit penginjilan menunjukkan kuasa kebangkitan Kristus. Kita sudah diselamatkan, masa enggak mau sih pergi untuk ketemu orang yang tidak kita kenal, lalu memberitakan Injil kepada mereka. Dalam pelayanan rumah sakit Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun kita dikasih listnya adalah orang-orang Kristen saja, tetapi ternyata yang kita temui bukanlah semuanya orang-orang Kristen. Banyak orang Katolik, banyak agama lain, dan disitulah kita ngobrol, menceritakan. Kita tidak memaksa orang itu menjadi orang Kristen, enggak. Kita cuma menyatakan, saya mengenal Yesus, saya memberitakan firman Kristus. Ya sudah, kita bersaksi bagi mereka semua. Satu lagi Bapak Ibu Saudara ambil contoh ya, kuasa kebangkitan itu seperti apa. Kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu membuat ya, salah satu contohnya ambil contoh saya sendiri. Yaitu ketika saya di Solo, Bapak Ibu Saudara 2 tahun yang lalu ditempatkan kembali di Solo ya, setelah 2015 pernah praktek setahun di Solo. Terus ada pengurus kita yang terus mendorong ayo buat pelatihan penginjilan. Buat latihan penginjilan.
Sudah ada di dalam pikiran saya tuh konsep untuk membuat traktat versi sendiri. Ya, saya pernah juga waktu di satu tempat makan itu ingin rasanya memberitakan Injil kepada pemilik restoran itu, tapi nggak bawa traktat. Terus saya cari-cari apa ya, ada kertas kecil, saya pakai bolpen, saya tulis traktat versi saya sendiri yang satu-satunya ada di bumi itu ya. Terus dia diberikan nggak tahu dia baca atau enggak. Ya, itu tulisan saya sendiri. Dan akhirnya setelah kesini kan, belakangan saya buat traktat sendiri, didorong juga ya sama jemaat gitu ya. Saya kurang kuasa kebangkitan ya, kurang mendorong diri saya sendiri ya. Jadi dorong jemaat ayo buat, akhirnya jemaat kasih desain, terus saya buat tulisan, traktat atau berita Injil versi saya sendiri tulis. Ya terus, itu kuasa kebangkitan. Tahu dari mana Bapak Ibu Saudara sekalian? Dari tidak ada, ya jadi ada, ya kan? Oke lah dari ada konsepnya di pikiran saya memberitakan Injil seperti apa, kemudian ada hasilnya. Nah itu adalah traktat versi Nathanael Marvin Santino, ya itu traktat sendiri. Terus kemudian ketika saya membagikan traktat rutin ya, saya kan banyak versi ya, kita banyak disediakan. Kalau gereja ini di toko buku, di perpustakaan kita bisa ambil traktat gratis. Kalau kita punya uang banyak, saya nggak mau gratisan, saya mau beli. Ada juga bisa beli ya, traktat itu dijual di etalase toko buku, yang gratis juga bisa diambil. Nah ketika saya membandingkan ya, pengalaman, ini berdasarkan pengalaman, ketika mau memilih membagikan traktat yang mana, jelas ya, saya pilih traktat yang versi saya sendiri. Ya lebih pede, lebih bagus lah, ini lebih bagus daripada traktat-traktat yang lain ya, buatan orang lain. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, saya terpikir ketika merenungkan khotbah ini, sebenarnya kalau orang Kristen mau betul-betul penginjilan dengan lebih percaya diri, ya, lebih percaya diri, buat penginjilan versi sendiri. Tulis saja, saya mau memberitakan Injil Yesus itu bagaimana, kalau bisa di save ya, terus bagikan traktat versi sendiri. Kalau semua orang Kristen membuat traktat versi sendiri, kemudian membagikan kepada orang lain, Injil itu disebarluaskan sangat banyak. Ya, sangat banyak loh. Traktat versi sendiri kok, pesan saya sendiri. Masa saya nggak mau bagikan pesan saya sendiri? Tapi kalau kita membagikan traktat versi orang lain, mungkin kita nggak baca loh, ya traktat-traktat STEMI itu, ya kita cuma bagikan lah gitu ya. Tapi kalau kita punya traktat sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tulis pesan kita sendiri, print, cetak, ya. Kita bisa lebih semangat, lebih pede. Ini tuh pesan saya kok. Ini Pak, baca gitu ya atau gimana. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa bisa ada praktek ini? Kalau saya pikirkan Bapak Ibu Saudara sekalian, gak ada praktek firman Tuhan seperti ini. Semua orang Kristen buat traktat versi sendiri. Itu baru muncul. Karena apa? Kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Yang seringkali disuruh buat traktat siapa? Hamba Tuhan kan ya. Pendeta buatlah traktat, terus nanti kita bagikan. Enggak. Kuasa kebangkitan itu membuat kita buat traktat sendiri. Itu versi kamu sendiri. Pikirin Injil sendiri. Mau kasih pesan apa ke orang lain, pikirin. Jangan dituntun, disuapin terus. Kalau kita punya hati seperti itu, wah Injil itu disebarluaskan lewat tulisan lebih banyak. Bukan serta-merta bicara soal penginjilan saja ya secara kata-kata. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kita bisa lakukan di dalam kuasa kebangkitan adalah bersyukur atas janji Tuhan. Ya, bersyukur atas janji Tuhan. Pelayanan dalam Kristus tidak sia-sia dan kita pun akan memperoleh tubuh kebangkitan. Maka dari itu di dalam kuasa kebangkitan ini kita harus penuh ucapan syukur. Karena apa? Upah kita besar di surga. Pelayanan kita kepada Tuhan tidak ada yang sia-sia. Kecuali waktu kita melayani kita fokusnya untuk diri sendiri. Itu sia-sia. Tapi ketika kita melayani untuk Yesus kok enggak sia-sia. Maka kita bisa bersyukur terus ya. Bersyukur dan kuasa kebangkitan Yesus Kristus dari kematian itu mendorong kita untuk terus melakukan firman Tuhan. Dari yang kita belum pernah lakukan menjadi pernah kita lakukan. Coba firman Tuhan apa yang belum pernah kita lakukan kemudian jadi kita lakukan. Itu karena apa? Kuasa kebangkitan. Ya. Kita pelayanan, dulu gak pernah jadi asyar, sekarang jadi asyar. Dulu gak pernah jadi liturgis, sekarang jadi liturgis. Dulu gak pernah ikut paduan suara, sekarang ikut paduan suara. Dulu gak pernah ikut KK regional, pelayanan siswa, sekarang ikut. Itu kuasa kebangkitan.
Nah, kita bersyukur atas janji kebangkitan yang Tuhan berikan, kebangkitan tubuh itu. Dan kuasa kebangkitan Yesus Kristus membuat kita terus giat melayani Tuhan. Maka saya katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, biasanya kita harus hati-hati kalau banyak pelayanan. Tetapi berdasarkan konsep kuasa kebangkitan Yesus Kristus, ambil sebanyak-banyak mungkin pelayanan kepada Tuhan. Ambil. Karena kita punya kuasa kebangkitan kok. Dari mati menjadi hidup. Bahkan penciptaan Tuhan luar biasa ya. Allah pencipta itu dari yang tidak ada jadi ada. GRI tidak ada dulu, sekarang jadi ada. Itu juga kuasa penciptaan ya, kuasa Tuhan sendiri. Ya, bukan berarti akhirnya kita tidak bijaksana ya. Pelayanan gerejawi jenisnya ada. Pelayanan rumah tangga ada juga. Terus kita perhatikan keluarga kita, suami, istri kita, anak-anak harus layani mereka. Di masyarakat pelayanan, seluruh hidup kita pelayanan. Maka maksud saya katakan bahwa ambil sebanyak-banyak mungkin pelayanan adalah buatlah kehidupan kita ini betul-betul melayani Yesus Kristus sepenuhnya. Baik kita makan, kita minum, kita tidur, semua untuk Kristus, bukan diriku sendiri saja. Itu maksud saya. Bukan berarti kita ambil banyak pelayanan gereja terus pelayanan keluarga ditinggalkan, pelayanan masyarakat ditinggalkan, ya, pelayanan teman-teman ditinggalkan, bukan. Tapi kita harus terus bijaksana bahwa seluruh hidup kita ini adalah untuk Kristus. Itu bersyukur atas janji Tuhan. Waktu kita melayani Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kan kita berpikir bahwa kita sudah sibuk kok di kuliah, di pekerjaan. Ya betul, ya sibuk. Itu pun pelayanan kan ya. Di kuliah, di kerjaan itu pelayanan, beban ya yang Tuhan berikan. Terus kemudian dia diajak pelayanan gerejawi. Bagi kita itu gangguan. Apa sih pelayanan gereja itu? Saya udah sibuk kok pelayanan di rumah, pelayanan di tempat kerja, pelayanan di sekolah saya sudah sibuk. Ini tambah lagi pelayanan gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu bedakan naturnya. Pelayanan gereja adalah pelayanan di rumah Tuhan, markas. Ya, markas militer kurang lebih ya gitu ya. Markasnya orang Kristen itu rumah Tuhan. Kalau rumah Tuhan kita nggak jaga, ya pusat prajurit-prajurit Kristus kita nggak jaga, ya hilang. Nggak ada kekristenan. Maka dari itu kita pikirkan, kita sudah banyak tanggung jawab di luar rumah Tuhan. Tapi itu pelayanan kepada Kristus. Tapi kalau kita bersyukur dipanggil pelayanan secara organisasi rumah Tuhan, gereja, kita harus pikirkan baik-baik. Ya, kita harus pikirkan baik-baik ketika ada orang menawarkan kita pelayanan. Jangan langsung tolak. Jawaban paling bijaksana, saya pikir-pikir dulu. Itu paling bagus. Khususnya pelayanan gerejawi. Kalau pelayanan di luar semua pelayanan kok. Semua punya keluarga, semua pekerjaan, semua punya studi, semua pelayanan. Tapi di gereja ini kan enggak semua orang. Maka kalau ada yang dilibatkan, nah itu kita harus jaga baik-baik. Bukan manusia yang menawarkan pelayanan gereja, tapi Tuhan sendiri. Ya, Tuhan sendiri. Kita harus anggap itu seperti Tuhan sendiri yang menawarkan pelayanan gereja ini. Pelayanan gereja adalah katalisator. Katalisator itu adalah penyebab yang mempercepat. Itu katalisator ya. Supaya kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus dan kerohanian kita semakin dibaharui. Ya, itu pelayanan gereja. Oh, pelayanan gereja itu harus perfect. Ya, gak boleh salah. Ibadah saja Bapak Ibu Saudara sekalian ya, ada latihannya kan. Hari Selasa tiap malam, liturgis, pemusik, singer, nyanyikan. Pengkhotbah juga latihan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya latihan juga harus persiapan baik-baik. Baca ulang-ulang teks khotbahnya, berdoa sungguh-sungguh. Karena kita nggak bisa sembarangan waktu berada pelayanan langsung di rumah Tuhan ini. Kepada Tuhan secara langsung kita harus yang terbaik. Dan terakhir kita baca ya ayat terakhir. Filipi 4 ayat 3 Filipi 3 ayat 10 sampai 11 menutup khotbah kita. Kita baca Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kiranya kita bisa mengerti tentang kebangkitan Yesus lebih dalam lagi.
dan juga mengerti tujuan kebangkitan Yesus, dan terlebih lagi kita mengerti kuasa kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Kiranya kuasa kebangkitan Yesus Kristus dari kematian boleh kami mengerti, dan kami juga bisa memperoleh kuasa yang begitu besar dari Tuhan untuk bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami Tuhan untuk memulihkan yang rusak, baik di dalam bumi ini, baik di dalam pekerjaan kami, baik di dalam pelayanan kami, baik di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami punya kuasa untuk memulihkan segala sesuatu ke arah yang Tuhan mau. Pimpinlah kehidupan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.